Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Fatihah untuk para mufasir yang kitab-kitabnya kita pelajari. Al-Hadini Al-Fatihah. Iya karena betul ya karena saya suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Malam hari ini saya mengawali akan baca tafsir Al-Ibris yang dikarang oleh Pak Quraisyab di ayat 24. Di ayat ini seperti yang menjadi tulisan atau yang saya tulis di tagline di ini ya di prayer tadi tentang manusia, tentang batu, sehingga nanti akan dikupas mungkin lebih banyak. Semoga nanti bisa menjadi ibroh kita, kita bisa mengambil pengalaman, mengambil pelajaran, mengambil hal-hal yang baik dari ayat-ayat ini. Kira-kira begitu. Teman-teman di ayat 24 ya ini. Di ayat 24 ini Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ilam taf'alu walam taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika diterjemahkan di tafsir Al-Misbah bunyinya, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, maka hindarkanlah diri kamu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, di ayat ini penjelasannya sebagai berikut bahwa setelah mengemukakan tantangan di ayat kemarin ya, ditegaskannya ketidakmampuan mereka manusia ya melayani tantangan ini dengan menyatakan maka jadi ini adalah ayat penjelas ya, penegasan bahwa maka jika kalian tidak dapat membuat yakni jika memang kalian tidak melayani tantangan ini. Jadi ini tantangan yang diberikan di ayat sebelumnya, jika tidak melayani ini, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya semacam Al-Quran sampai kapanpun, sebagaimana dipahami oleh kata lan, maka hindarkanlah diri kamu dari neraka. Jadi ada kalimat maka hindarkanlah diri kamu dari neraka, yakni hendaklah kalian takut jangan sampai terjerumus ke dalam siksa neraka yang bahan bakarnya. Jadi kata menghindar itu kita perlu garis bawahi, hindarkanlah diri kamu dari neraka itu kita harus takut jangan sampai terjerumus, gitu. Terjerumus dengan mengiskal dan dengan apa ya artinya tidak mempercayai Al-Quran. Gitu. Jangan sampai terjerumus ke dalam siksa neraka yang bahan bakar neraka dijelaskan adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi Allah menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan. Jadi Allah menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan karena sebenarnya mereka sendiri sebelum orang lain menyadari bahwa Al-Quran bersumber dari Allah. Karena sebenarnya mereka sendiri sebelum orang menyadari bahwa Al-Quran bersumber dari Allah, jadi sebenarnya mereka sudah menyadari tapi dia tidak mau mengakui. Susunan bahasa dan keserasian maknanya sangat mengagumkan mereka sehingga sebenarnya hati mereka yakin tetapi lidah mereka menolak. Karena itu pula dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan melayani dan membuat semacam Al-Quran. Tantangan di atas dijelaskan di tafsir Al-Misbah, tantangan di atas tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang ragu pada masa turunnya ayat ini, tetapi berlanjut hingga akhir masa. Tantangan ini ditujukan kepada siapapun hingga akhir zaman. Adakah yang berani
menantang seperti itu. Tidak ada kecuali yang sangat yakin akan kebenarannya. Tantangan yang dikemukakan di ayat ini sungguh mengagumkan. Kalau menurut bahasanya Pak Quraisy, sungguh sangat mengagumkan. Dan yang lebih mengagumkan lagi adalah kepastian tentang ketidakmampuan siapapun untuk membuat semacam itu. Seandainya ada kemampuan untuk membuktikan kebohongan pernyataan itu, niscaya orang-orang kafir tidak tinggal diam walau sesaat. Tidak dapat diragukan bahwa pernyataan Al-Quran itu dan kenyataan di lapangan merupakan mukjizat yang tidak dapat diragukan. Lapangan bagi orang-orang kafir untuk menyambut tantangan Al-Quran ini terbuka lebar. Jadi ayat ini memang membuka selebar-lebarnya bagi orang-orang kafir untuk bisa memenuhi tantangan Al-Quran ini. Jadi dibuka lebar-lebar. Tapi mereka tidak sanggup, tidak melayani karena mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki kemampuan itu. Jangan berkata bahwa Allah menghalangi mereka membuat semacam Al-Quran dengan jalan mencabut semangat dan keinginan mereka untuk melayani tantangan itu atau mencabut rasa bahasa dan kemampuan menyusun kalimat-kalimat indah yang sebelum datangnya tantangan itu mereka miliki. Apakah dengan berpendapat demikian Anda akan menilai Al-Quran dengan tantangan ini bagaikan seorang anak yang menantang anak lain berkelahi setelah sebelumnya anak yang ditantang itu diikat kaki dan tangannya oleh orang tuanya? Sungguh ini tercela bagi seorang anak, apalagi orang dewasa, dan lebih-lebih jika menduga Allah berbuat demikian. Jadi tantangan ini tidak boleh dikiaskan seperti seorang anak-anak yang menantang anak lain, yang anak itu sedang diikat orang tuanya. Gitu. Jadi menarik ya. Jadi tidak Allah tidak begitu. Jadi sungguh tercela bagi seorang anak, apalagi orang dewasa, dan lebih-lebih jika Allah berbuat demikian. Gitu. Nah, selanjutnya, bukankah semangat mereka sangat menggebu-gebu untuk membuktikan kepalsuan ajaran Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai mereka menempuh jalan yang sulit, yaitu berperang dan mati. Jadi untuk membuktikan, mereka sangat menggebu-gebu untuk membuktikan kepalsuan ajaran Nabi sampai mereka berperang dan berani mati. Kalau memang semangat mereka telah dicabut, maka semangat berperang mereka demikian menggebu-gebu. Bukankah lebih mudah dan aman buat mereka bekerja sama dan meminta bantuan siapapun untuk membuat semacam Al-Quran? Jadi saja ini begini. Kalau dengan rasa bahasa dan kemampuan menyusun kalimat-kalimat indah dicabut oleh Allah dengan adanya tantangan ini, maka ambillah kalimat-kalimat indah yang pernah mereka susun sebelum datangnya tantangan ini, kemudian undang siapapun untuk membandingkannya. Pasti hasilnya adalah perbedaan yang sangat menyolok. Memang bukan gubahan mereka indah, tapi Al-Quran berada pada puncak dari segala puncak yang tidak terjangkau. Ini diakui oleh para sastrawan sejak dahulu hingga kini, walau mereka yang tidak mempercayai kandungan Al-Quran. Memang ya, di antara anggota masyarakat Arab yang mampu mengucapkan satu kalimat singkat seperti betapa kalimat Al-Quran, misalnya Alhamdulillah atau Allahu ahsan, kolik atau la it. Jadi banyak ya kalimatnya, tapi ini hanya kalimat singkat. Tantangan Al-Quran yang menyangkut satu surah atau satu ayat panjang yang serupa dengan satu surah. Kemampuan menyusun satu kalimat pendek bukan bukti kemampuan menyusun kalimat panjang. Jadi banyak sisi tantangan Al-Quran yang banyak juga mukjizat dan keistimewaannya yang secara logis, secara garis besar dapat disimpulkan dalam 3 hal ya. Jadi tantangan Al-Quran itu banyak sisi tantangan Al-Quran, banyak juga mukjizat dan keistimewaannya. Ini di garis besar ada, kalau disimpulkan menurut tafsir Al-Ibris itu ada 3. Yang pertama, ketelitian dan keindahan redaksinya. Jadi Al-Quran itu teliti dan indah. Kedua, pemberitaan gaib. Yang ketiga, pemberitaan gaib, baik gaib masa lampau maupun masa datang.
Dan yang ketiga adalah isyarat-isyarat ilmiah yang dipaparkannya. Rujukan antara lain ke buku penulis Mukjizat Al-Quran. Jadi kalau pengen lebih detail mendalami ini ada Pak Quraisy rujuklah antara lain ke buku penulis Mukjizat Al-Quran untuk memperoleh sekelumit rincian tentang ketiga hal tersebut. Jadi dari ayat tantangan ini ada 3 yang disimbolkan oleh Pak Quraisy, bahwa Al-Quran itu punya ketelitian dan keindahan redaksi yang luar biasa. Yang kedua, pemberitaan gaib, baik gaib masa lampau yang dulu, kejadian-kejadian dulu. Contoh mungkin ya cerita Al-Kahfi atau siapa gitu, terus itu mungkin. Terus masa lampau atau masa datang, dan ketiga adalah isyarat-isyarat ilmiah yang dipaparkan. Nah, Pak Quraisy merujuk salah satu buku yang judulnya adalah Mukjizat Al-Quran. Selanjutnya, setelah menghadapi mereka yang tidak percaya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menghibur umat Islam yang melaksanakan tuntunan kitab ini. Nah, itu nanti di ayat 25 adalah salah satu ayat yang menghibur umat Islam yang melaksanakan bagaimana keadaan, bagaimana sikap, bagaimana hasil, bagaimana berita tentang tuntunan kitab suci ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi penjelasan ini atau dari ayat ini saya ingat beberapa waktu lalu saya sempat menyimak yang disampaikan oleh Gus Bahak tentang penjelasan ayat ini adalah salah satunya kisah tantangan tentang buatlah kamu satu surat atau semacamnya, itu ternyata tidak mampu. Terus itu yang cerita bagaimana Al-Quran itu kisahnya, beritanya itu luar biasa. Contohnya di surat apa itu yang banyak itu tentang Al-Fil itu ya. Itu kan ada kejadian nyata, terus Abraham menyerang, kemudian bagaimana kakeknya Nabi yang luar biasa itu terus bilang bahwa kalau Ka'bah diserang itu ya biarkan, nggak ada yang ngurus, ya malah kakeknya lebih memilih ontanya dan mengajak para teman-teman pasti lebih paham cerita ini ya, Pak, para orang Quraisy untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata burung Babil diturunkan. Kata Gus Bah itu sebelum ada bom yang dengan titik GPS yang persis, rudal-rudal yang persis itu zaman dulu sudah ada ya. Jadi batu-batu yang dibawa burung ababil ini persis mengenai sasaran-sasarannya. Itu salah satu kehebatan pilihan-pilihan bahasa yang selalu di surat itu ya. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi di surat ini saya mendapat salah satu penegasan bahwa tentang bagaimana Al-Quran itu ada 3 hal yang tadi disebutkan kehebatannya, sehingga orang Arab yang penyuka sastra, orang-orang Quraisy ya, yang tingkat peradaban sastra tinggi tidak mampu menandingi. Dan banyak tokoh yang sebenarnya mengakui secara intelektual, tapi dia tidak mengakui secara perasaan dan hati keberadaan itu. Oke, dari saya cukup. Saya lanjutkan, saya serahkan ke Mas Ustadz Solihin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas Pak ya? Iya, jelas. Pakai laptop biar agak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tafsir Munir, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bi darani amin ya rabbal alamin. Rupane kaul fa illam taf'alu ay lam ta'tu bi suratin min mislil munazzal. Fa illam taf'alu yaitu lam ta'tu, kamu tidak mendatangkan di suratin min mislil munazzali, seperti apa surat yang telah diturunkan. Walan taf'alu ay lan takdiru
antaji'u bimislihi, dan kamu juga tidak mempunyai kemampuan untuk mendatangkan seperti surat Al-Quran ini. Fattaku an-naro wal makna idza dhahara ajzukum anil mu'aradati. Dan maknanya apa? Jika telah nampak kelemahan kamu untuk mendatangkan apa? Al-mu'aradah, pertentangan. Soha indakum, maka sahlah indakum untuk kamu sekalian, yaitu orang-orang kafir. Oppositku Muhammadin alaihi assalam, yaitu apa? Percaya kepada Kanjeng Rasulullah. Wa idza soha dzalika fatruku al-inada. Jika hal itu sudah benar, yaitu apa? Sidku Muhammadin, percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, fatroku al-inada, maka jauhilah apa? Melawan Rasulullah tersebut. Nah, jadi di ayat ini, kalau di ayat sebelumnya itu dijelaskan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Di ayat ini penegasan, jika mereka ini tidak mampu, seperti yang kita bicarakan kemarin ya, bahwasanya bangsa Arab itu mempunyai kebiasaan yang sangat istimewa, yaitu kebiasaan sastra, kebiasaan apa ibaratnya itu ya, peradabannya itu sudah berjalan dengan baik, peradaban literasinya itu. Ketika sudah dikasih sesuai, dulu ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang ahlul kitab, ada yang menggunakan manusia dengan pola-pola manusia, dengan nalar manusia, kok masih belum mampu. Terus disuruh membuat bandingannya juga tidak mampu, maka fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattakun naro. Fattakun naro, ini. Fa'idha lazimtum al-inada istaujabtum al-iqoba bin nari. Nah, jika ketika sudah dikasih fakta, sudah dikasih bukti-bukti yang nyata, kok masih ingkar, nah, maka orang-orang kafir ini berhak mendapatkan al-iqobu bin nar. Al-iqob balasan di neraka. Allati waquduhan nasu. Ai khotbuha. Tegese apa? Kayu bakar ya. Hatab itu. Apa? Alat untuk membakar apinya itu. Ai khotbuha al-kufar. Ai hujiat. Tegese den susun. Apa atil ka'an naru. Jadi lil kafirina terus ay khotwa al kufar wal hijaroh. Jadi apa, bahan bakarnya itu adalah orang kafir. Anas di sini menurut tafsir Munir ini sudah khusus, yaitu orang-orang kafir, wal hijaroh, batu-batuan. Maksudnya apa? Al ma'budatu lahum. Nah, ini hampir di beberapa kitab tafsir ya, saya lihat di tafsir Al-Kasaf juga Al-Hijaroh ini artinya ya berhala itu, di tafsir Qurtubi juga sama, di tafsir punyanya Syekh Thohir Ibnu Ashur di Tahrir wa Tanwir juga sama. Jadi wal hijaroh, kenapa disebutkan batu di sini? Al-ma'bud lahum, yaitu apa? Sesuatu yang mereka sembah berasal dari batu ini. Qala ta'ala, qala wis ngendika sapa Allah taala, Gusti Allah taala, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi fasabu jahannama. Itu nanti di keterangannya ada. Uiddat huyiat, tegese huyiat disusun apa atil kanaru lil kafirina, untuk orang-orang kafir. Nah, berarti neraka itu apakah hanya untuk orang kafir? Tidak, untuk orang-orang yang munafik dan lain sebagainya. Itu kan ada di ayat-ayat Qur'annya.
innal munafiqina fitarki al asfali minan nas misalnya. Bima nazzalnahu bima kalam perkara nazalna sudah menurunkan sapa Allah hu ing ini. Waju ilat apa iddatun li adabihim. Nah, dan itu dijadikan apa beberapa untuk hukuman bagi mereka, yaitu orang kafir. Jadi di tafsir ini mufasirnya menjelaskan al-hijarah di sini adalah al-ma'budatu lahum. Jadi al-hijarah batu itu adalah alat batu yang biasa digunakan oleh orang Arab jahiliyah untuk dijadikan berhala. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattakun naro. Jadi kalau sudah ada bukti dan juga tidak bisa menandinginya, maka jalan pilihannya cuma dua, ikut sebagai orang mukmin atau yang kedua ini mendapatkan siksa, karena buktinya sudah dikasih tahu, tradisi-tradisi bahkan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi. Nah, domirnya ini baik dikembalikan kepada Rasulullah seperti di kitab tafsir itu, atau dikembalikan kepada uslub bahasa Al-Qur'an. Mereka tetap tidak menemukannya bandingannya. Nah, kira-kira di tafsir Al-Munir seperti itu. Nah, kemudian ini saya hanya mengutip dari beberapa kitab tafsir. Yang kedua, saya ambil dari tafsir Al-Kasaf. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, itu menunjukkan apa? Dalilun ala nubuwati Rasulillah. Yaitu apa? Menunjukkan dalil apa? Kenabian Kanjeng Rasulullah. Kenapa? Karena orang kafir tidak mampu mendatangkan seperti halnya Al-Quran. Dan tantangan untuk mendatangkan itu adalah orang yang tidak mempercayainya. Nah, in di sini fa'il lam taf'alu, fa'in ini di sini in. Menurut di tafsir Al-Kasaf itu mempunyai faidah asyaku, keraguan. Itu ada pertanyaan fa'in, kenapa kok menggunakan in, kok tidak menggunakan it? Idza lam taf'alu. Harusnya kan lil wujub itu kan menggunakan idza. Kemudian la dan lan itu sama untuk linafi mustaqbalin, untuk mengartikan yang tidak ada untuk masa yang akan datang. Tetapi kalau lan taukidun wa tasdidun itu lebih kuat. Fa'il lam taf'alu berarti tidak. Kalau lan berarti tidak akan. Kira-kira itu kalau bahasanya ini. Nah, menurut tafsir Al-Kasaf dijelaskan, jika mereka sudah tidak mampu mendatangkan seperti Al-Quran dan tetap ingkar, maka orang tersebut akan mendapatkan neraka. Nah, kata kuncinya ingkar itu ya. Nah, ingkar dan sudah dikasih bukti, dikasih fakta, dia tidak mampu, terus dikasih tantangan juga tidak mampu, tapi tetap ingkar. Ya. Nah, dia layak mendapatkan neraka. Apa itu? Kira-kira itulah. Neraka ini adalah balasan bagi orang-orang yang mana di sana itu maknanya itu adalah sebuah kesulitan, kesusahan dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi
ini kalau kita ambil dari tafsir ini ya. Jadi ketika orang dia tidak mau menerima kebenaran dan dia juga tidak bisa memberikan alternatif yang lain, maka orang itu akan menuju kepada nerakanya sendiri. Dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Diajak tidak jika mau. apa? Berarti jika seseorang bagaimana itu? Ketika seseorang itu apa istilahnya itu diajak beriman, dikasih fakta dan bukti dia tidak mau mengikuti, terus dia juga tidak mempunyai solusi yang baru. Solusi yang baru yang itu seperti apa? Bahkan sudah dikatakan kalau memang tidak ada solusinya seperti ini, idenya itu seperti apa? Biar bisa diuji lagi. Kok dia tetap, tapi dia tidak mau mengikuti yang sudah teruji ini. Maka kesulitan-kesulitan lah yang akan dia dapat. Salah satu contohnya apa ya? Kalau di dalam Al-Quran itu, Al-Quran melarang orang untuk berbuat bohong. Ya. Nah, terus saya melakukannya, entah dengan Mas Ali, entah dengan Pak Pra, atau dengan yang lain-lainnya. Otomatis itu akan mendatangkan kepada saya itu kesusahan. Kesusahan apa? Saya kehilangan orang yang bisa saya percaya. Ya. Nah, kira-kira itu. Ya, kesusahan itu maksudnya simbol neraka ya kira-kira. Kira-kira itu kalau kita maknai lebih dalam lagi ya. Dulu tuh kalau saya ikut ujian entah itu tesis, entah itu disertasi di kampus itu, salah satu pengujinya itu selalu bilang falal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, akhirat itu apa? Waktu itu ditanya, ya kalau kamu jadi guru setelah mendapatkan gelar ini, gaji kamu akan meningkat. Iya. Kira-kira itu. Nah, jadi akhirat itu ya sesuatu yang akan masa datang. Katanya itu. Ya, tafsirnya tadi kan hal gaib yang dulu dan yang akan datang ya. Nah, kira-kira itu. Nah, ini kalau kita pahami, maka bisa digunakan istilahnya di usul fikih mafhum muwafaqah atau mafhum mukhalafah dan lain sebagainya. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, yang pertama kita harus terbuka berpikir. Cara berpikir kita terbuka. Dalam artian apa? Untuk mendapatkan fakta-fakta dan bukti-bukti kebenaran tersebut. Nah, kalau seandainya saya tidak menerima fakta dan bukti kebenaran tersebut, maka saya harus berani mempunyai ide tersendiri, dan ide itu harus mau diuji. Kira-kira itu. Semisal contoh, saya yang hari ini bercita-cita ingin kaya, gitu. Maka teorinya harus saya adakan. Teorinya apa? Saya harus bekerja. Saya harus bekerja semisal menggunakan fisik. Kemampuan fisik saya itu tidak lebih baik dibanding tenaga-tenaga lainnya. Maka saya harus mencari kebenaran di keahlian saya itu di mana. Iya. Misal keahlian saya di ngajar. Oke, saya ngajar. Tapi saya hari ini ngajar itu belum mendapatkan upah yang layak. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya meninggalkan ngajar saya, terus saya beralih profesi? Kalau saya beralih profesi, bagaimana dengan persaingan yang saya sudah telat ini? Iya. Maka saya akan mengambil jalan tengah. Apa itu? Saya tetap menekuni dunia ngajar saya ini, tapi karena upah saya hari ini itu belum bisa mencukupi, saya akan mencari sedikit di luar
keahlian saya ini. Siapa tahu di waktu-waktu yang akan datang saya mempunyai keahlian mengajar yang bisa mendapatkan barokah, baik itu ilmunya, upahnya, dan saya juga bisa mempunyai usaha. Iya. Nah, kira-kira itu. Tapi kalau saya terus bilang, pokoknya saya hanya ngajar ini, selain ini saya tidak mau. Maka yang ada itu ketika saya menginginkan kecukupan untuk kehidupan sehari-hari, maka di situ saya akan mendapatkan kesulitan. Kira-kira itu kalau kita pahami ke sana. Kita lanjutkan. Waku Tuhan nasu wal hijaro. Al wakut itu wal hatobu. Terus al hatobu itu artinya ya kayu kalau sekarang, kalau dulu itu. Allati waku Tuhan nasu wal hijaro. Itu silatul mausul allati walati. Itu apa? Untuk kisotun maklumatun lil mukhotobi. Itu untuk apa? Istilahnya itu untuk cerita-cerita sesuatu yang sudah maklum, sudah bisa diketahui. Naron waku Tuhan nasuwal hijaro. Nah, ini kenapa di tafsir Al-Kasaf ini, kenapa an-nar di sini itu an-narnya itu menggunakan isim makrifat, an-naru menggunakan al itu loh. Ya. Maka di situ ada sebuah pertanyaan itu, apakah semua neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu? Ya. Nah, ternyata di beberapa ayat yang lain itu menggunakan kata umum narnya itu, tidak menggunakan al. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Fa'angdar tukum naron taladdo. Nah, itu. Terus di ayat surat Al-Anbiya itu yang innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama. Al-Anbiya ayat 98. Kamu dan wa ma ta'buduna min dunillahi, dan sesuatu yang kamu sembah selain Allah, maka hasabu jahannama. Jadi apa? Bahan bakarnya jahanam. Nah, pertanyaan berikutnya muncul. Jadi kalau ditanya pertama, apakah semua neraka bahan bakarnya manusia dan batu? Tidak. Nah, ini kalau kita pahami secara bahasa sastra ya. Kenapa kok itu? Kenapa disebutkan manusia dan batu di sini? Ini untuk puncaknya ini. Puncak apa? Puncaknya siksa orang itu. Nah, kenapa kok bahan bakarnya manusia dan batu? Karena saat itu batu itu menjadi simbol dari makna yang hampir setara dengan Allah. Apa itu? Bahan untuk membuat berhala. Berhala ya. Yaitu bahan untuk menyekutukan Allah. Ya. Nah, kira-kira itu Pak. Jadi segala hal yang digunakan atau dianggap sebagai hal yang paling penting untuk apa? Kalau dulu itu adalah batu untuk berhala dan digunakan untuk menyekutukan Allah, maka itu bagian daripada bahan kesulitan atau bahan dari untuk ini neraka tadi. Nah, kemudian kalau kita pahami, kalau dulu itu berhalanya adalah batu. Kalau sekarang, apakah fungsi batu itu hampir masih sama seperti dulu? Ya, enggak. Nah, dari sini kita bisa memahami ya, hal-hal yang menyebabkan kita yang kita anggap penting dan itu menyebabkan kita jauh dari Allah.
dari ketenangan, dari kesenangan, maka itu kiasnya hampir sama dengan batu pada masa dahulu. Ya. Semisal saya dengan hari ini, suatu ketika mungkin saya bisa mendapatkan apalah, entah punya murid banyak atau punya uang banyak. Nah, dengan uang ini atau dengan jamaah yang sebanyak itu, dengan ternyata hal itu malah menyebabkan saya sombong. Ternyata hal itu malah menyebabkan saya menjadi simbol-simbol kesulitan bagi orang lain. Maka itu bisa hampir sama, Pak, dengan apa? Gimana? Maka hal itu bisa sama dengan seperti alati waku duhana suwal hijar. Kira-kira itu. Maka dalam hal ini, nah ini kalau bicara kalau ini berarti setiap simbol yang maknanya itu mendekatkan kita kepada Allah, maka dia adalah sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Contoh sederhananya ya, kita pakai kopiah, nah, misal pakai kopiah seperti ini menjadi makna kita untuk berangkat ke masjid. Nah, ini baru bersifat benda ya. Ya. Baru bersifat benda, belum bersifat perilaku. Apapun itu. Nah, makanya kalau ke masjid itu biasanya simbolnya baju putih dan lain sebagainya. Itu juga harus ada yang datang ke masjid itu ya pakai kaos. Biar kaos itu juga menjadi bagian daripada Syiar. Syiar. Kalau ada laki-laki biasanya rapi dengan pakaian dengan apa potong pendek dan sebagainya. Itu juga harus ada yang rambutnya panjang, tetapi dia dengan orang tua taat, ke masjid juga sering. Simbol-simbol kebaikannya itu ada di dia. Sehingga akhirnya nanti, loh, orang yang baik itu tidak hanya yang ya. Kira-kira itu. Nah, kenapa kok ini menggunakan apa an-nasu wal hijaro? Ini kita bisa mengambil suatu iktibar ya. Karena kalau kita disakiti, kalau kita merasa apa ya, merasa dihianati dengan sesuatu, semisal kita mempunyai anak, anak ini saya jadikan bagian daripada jalan saya dekat dengan Allah. Tiba-tiba anak saya ini jawab, bukan durhaka ya, jawab omongan saya. Pasti rasa sakitnya itu lebih tinggi dibanding dengan orang lain. Kenapa? Karena anak ini sudah saya jadikan bagian inti dari, termasuk dengan teman, termasuk dengan istri. Nah, ini diantara sirinya. Kenapa orang yang melakukan perzinaan kok dia sudah menikah, maka hukumnya adalah rojam. Hukum rojam itu kan hukum dilempar batu sampai meninggal. Rojam itu ya. Nah, di ayatnya memang sudah terhapus, sudah tidak dijadikan dari bacaan ayat Al-Quran yang bunyinya di tafsir ayat ahkam dulu punyanya Syekh Ali As-Sobuni itu. Asyaihu wa syaihotu idza zanaya farjumuha albattata nakalan minallah. Jadi orang yang sudah menikah kok dia melakukan perzinaan, maka dia wajib dirojam. Sirinya apa? Dia sudah menyakiti pasangannya tadi. Iya.
Nah, kira-kira itu. Kira-kira itu. Nah, hukum rojam ini sudah ada pada zaman ahlul kitab. Ya. Nah, ini dulu yang biasanya ahlul kitab itu kalau ada hukuman berat, coba tanyakan kepada Rasulullah. Kalau hukumannya lebih ringan, maka kita ambil hukum itu. Kira-kira seperti itu. Sehingga apa? Sebagai manusia, semisal saya menjadi simbol temannya Pak Prat, atau saya menjadi simbol saudaranya Mas Ali, maka sebisa mungkin nanti di tafsir Qurtubi itu jangan sampai saya menjadi makna Batu. dari simbol itu yang menyakiti Pak Prat dan Mas Ali itu. Itu sama dengan nanti waku Tuhan nasual hijaroh. Kalau sampai menyangati gimana berarti? Nah, nanti di akhir di tafsir Qurtubi itu kullu mu'adin finnar, itu di hadisnya itu ada. Nanti di tafsir yang di Qurtubi akan dijelaskan itu. Ya. Nah, itu diartikan kullu ma yu'adi an-nasa. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan manusia itu sakit, maka itu menjadi bagian dari bahan api neraka. Dalam artian apa? Menjadi bahan penyebab orang itu menjadi menderita. Anak yang tidak bisa mengikuti keinginan orang tua, itu juga menjadi bahan kesulitannya orang tua. Begitu juga orang tua yang terlalu memaksakan kepada anaknya. Itu juga jadi simbol neraka ya? Kira-kira seperti itu. Begitu juga teman dengan teman satunya. Sudah saling percaya, yang satu berkhianat. Atau dengan yang dulu sudah suka dengan satu si fulan pilih yang lain. Nah, itu biasanya penderitaannya itu, wah. Rasa ini. Dan itu bisa berupa simbol perilaku manusia atau hal-hal yang dianggap penting oleh orang tersebut. Yang ini bisa menyebabkan, maka kalau kita ambil sirinya kenapa orang yang melakukan perzinahan dan sudah menikah dia kena hukum rojam, diantaranya ini. Karena perbuatan itu menyebabkan kira-kira sakit hati. Nah, menyebabkan neraka bagi menyakiti orang lain tadi. Dan efeknya kan besar ya. Kalau belum menikah kan ini. Selain rojam itu apa itu? Dijilid atau apa itu? Iya. Kira-kira itu di antaranya. Nah, dilempari batu itu juga. Nah, rojam itu dilempar batu. Itu maka menggunakan kalimatnya kalau di Al-Qur'an azaniyatu wazani fajlidu kula wahidin minhuma mi'ata jaldah. Iya. Nah, azaniyatu wazani itu menggunakan kata perempuan yang melakukan zina dan laki-laki yang melakukan zina, maka cambulah 100 kali. Kalau belum nikah? Nah, kalau belum nikah. Kalau sudah nikah menggunakan asyaihu wasyaikhatu. Ya, sing rojab sing dilempari batu itu. Nah, kalau di Al-Qur'an kan azaniyatu wazani. Nah, kalau di Al-Qur'annya kalau perzinahan sebelum nikah itu menggunakan mu'anas dulu. Tapi kalau sudah menikah itu menggunakan mudzakkar dulu, laki-laki dulu. Ini dulu waktu kami di aliyah itu jadi perdebatan. Kenapa kalau yang sudah menikah itu yang digunakan kok asyaihu wasyaikhatu? Kok tidak asyaikhatu wasyaihu idza zanaya? Iya. Kalau sudah menikah
itu biasanya penyebab potensi orang berselingkuh yang sudah menikah itu biasanya karena diantaranya laki-lakinya ini tidak bisa memenuhi nafkah baik dohir atau ini. Iya. Tapi kalau sebelum nikah itu biasanya imajinasi nafsunya yang tinggi sebabnya. Biasanya berarti kalau sudah menikah itu terjadinya perselingkuhan itu bukan karena ada lelaki yang lebih ganteng. Biasanya suaminya yang ekonominya tidak lebih baik dibanding dengan orang yang dikenal. Iya. Itu tapi ini dulu itu guyonan kenapa gitu dan belum menemukan jawabannya itu. Nah, kemudian di tafsir Tahrir wa Tanwir fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narol lati waquduha nasu wal hijarah uiddat lil kafirin di sini yaitu kalamun wa jawabuhu biluzumi istiraihim ala takdibillahi wa rusulihi. Nah, jadi ini kalimat atau kalam dan jawabnya sekalian bagi orang siapa? Orang yang berbohong kepada Allah dan Rasulnya. Wa maf'ulun hudifa. Dan maf'ulnya ini tidak disebutkan ya dulu alaihi asyaku. Nah, meskipun tidak disebutkan tapi itu menunjukkan fa'il lam taf'alu fa'il lam taf'alu dzalika al-ityanu bi suratin min mislihi. Jika kamu tidak bisa mendatangkan seperti itu, berarti apa? Mendatangkan surat Al-Qur'an. Iya. Itu seperti di ayat yang lain, fa'il lam taf'al fama balagta risalatah. Kenapa kok tidak disebutkan objek dalam pembahasan yang bersifat negatif di sini? Kenapa? Ibaratnya itu hal-hal yang bersifat kurang ini jangan disebutkan. Oh iya, pakai tidak disebut ya orang termasuk menggunakan kata yang halus pun nggak boleh ya. Nah, jadi itu tidak disebutkan. Meskipun nanti ini juga bisa ditanyakan kenapa di surat yang pertama juga tidak ada objeknya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya, iya. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram itu kan juga tidak ada ini. Nah, tetapi sebaliknya penyebutan hal-hal yang bersifat positif itu juga bagian dari sastra yang baik. Yeah. Sifat-sifat surga itu disebutkan. Maka saya kemarin itu baca di kitab Tadribur Rawi itu ya. Yeah. Semisal saya sedang belajar itu, berguru dengan seseorang. Berguru saya dengan seseorang itu ya harus saya sebutkan namanya. Terus saya sebutkan nama bapaknya. Terus saya sebutkan nama siapa? Nama kakeknya, nasabnya dan lain sebagainya tadi. Bahkan yang mendengarkan itu siapa saja kalau perlu saya sebutkan. Dulu waktu itu saya sedang ngaji sama ini, si fulan ini. Dulu ini sama ini, sama ini. Iya. Nah, bahkan dalam beberapa cerita Ibnu Athaillah Al-Askandari dengan Imam Sadili. Kenapa Imam Sadili beberapa amaliyahnya itu bisa sampai kita kepada hari ini? Karena Ibnu Athaillah Al-Askandari ini selalu bercerita. Guru saya suka melakukan hal ini. Guru saya ini suka melakukan ini. Beda dengan Imam Lais bin Sa'id itu. Ini yang saya sering sebutkan. Tokoh besar hadis di Mesir itu tidak begitu populer dan sekarang itu hilang pemikirannya itu. Yeah. Maka di antara wujud tawadhu kita pada guru, kita sering mengucapkan, kita sering memunculkan
cara pemahaman berpikirnya dari guru tersebut. Terus? Kira-kira itu. Sehingga apa? Sehingga ilmu itu akhirnya terekam. Iya, ya. Terekam dengan baik. Ada kebiasaan atau hal yang bisa dikerjakan gitu ya. Nah, tidak hanya kebiasaan, cara berpikir dan cara dia memahami ayat-ayat tersebut, teksnya tadi. Semisal saya mendapatkan pelajaran usul fikih dari Mas Ali. Saya mendapatkan pelajaran ilmu tafsir dari Mas Ali Imron, semisal. Saya mendapatkan AI itu dari siapa? Dari Pak Prawoto. Nah, sehingga anak saya nanti akan tahu Pak Pra ini siapa. Terus anak saya, terus orang-orang setelah saya itu akan mempelajari Pak Pra itu bisa AI itu dari mana? Dicari. Misal saya belajar ilmu usul fikih dari siapa? Dari Mas Ali. Mas Ali ini gurunya siapa? Oh, dia mondok di Kediri sana. Maka generasi berikutnya bisa pergi ke sana. Nah, ini kenapa kalau kita kembali ke karya-karya ilmiah itu, Pak Pra yang sedang S2 itu. Biasanya kalau kita mengutip sedikit pun, maka kita harus menyebutkan. Iya, harus menyebutkan referensinya. Nah, begitu juga ini. Sehingga apa? Hal-hal itu akan sering diungkap, dibicarakan, bahkan diamalkan, bahkan dilakukan. Maka tidak salah, tidak jarang di beberapa tradisi umat Muslim itu banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Karena cerita ya. Kenapa, Pak? Karena sanadnya nyambung ya, cerita sanadnya. Satu memang sanad, itu jelas. Yang kedua, biar amalan soleh yang dilakukan oleh orang-orang dahulu ini menjadi simbol orang menuju kebahagiaan. Ya. Itu pentingnya. Gimana? Ulangi kalimat terakhir. Biar apa yang sudah terjadi dilakukan oleh para ulama dahulu itu menjadi simbol orang-orang untuk mendapatkan kebahagiaannya atau mendapatkan menuju surganya. Ya. Sehingga yang diikuti tidak hanya semisal bacaan sholawatnya, tapi juga diikuti, oh saya dapat sholawat ini dari Pak Yai ini loh. Pak Yai ini bagaimana ya perilakunya? Sehingga bacaan itu mewakili ahwalu sahsiahnya orang tersebut. Iya. Saya baca, terus nanti anak saya baca, terus ini baca, terus akhirnya itu tetap menjadi simbol menuju ini. Maknanya tidak hanya bacaan itu saja. Maknanya itu. Nah, maka yang sering kita bicarakan itu bagaimana simbol ini sangat penting untuk menentukan makna. Iya. Nah, coba kita ini ya. Wali Songo dulu itu dikenal sebagai pedagang. Terus? Nah, kira-kira ini nih, Pak. Kira-kira cara berdakwahnya itu mau idhotul hasanah atau uswatun hasanah? Uswatun hasanah. Nah, kira-kira itu kenapa kalau kita bisa lihat ya di tradisi-tradisi Islam itu, dari tradisi-tradisi budaya Islam itu ya. Yeah. Biasanya kalau ada pasar itu pasti ada masjid besar. Iya. Di situ. Nah, kita bisa bayangkan. Kita bisa bayangkan itu
bagaimana para pedagang ini bisa menjadi simbol dan makna orang bertauhid. Coba kita sekarang gandingkan mau'idatul hasanah dan uswatun hasanah dalam ranah prakteknya. Semakin banyak orang mau'idah hasanah, dan ini perlu kata maaf atau tidak, itu terserah. Itu biasanya nanti akan banyak urunan. Semakin kita di situ banyak orang yang menjadi mau'idah hasanah, terlalu banyak orang yang menggunakan mau'idah hasanahnya, di tempat itu akan banyak urunannya. Apakah makna mau'idah akan diseret ke sini? Nah, kira-kira itu loh, Pak. Iya. Maka kita sering dengar ya, kadang Gus Pak itu kalau cerita, kalau pas mulutan itu jangan menggunakan simbol ngajak urunan. Iya. Nanti orang akan memahaminya apa mulutan, walah kayak urunan. Nah, itu maksud saya ke sana. Nah, apakah simbol mau'idah hasanah ini akan memunculkan makna semakin banyak iuran? Nah, ini kalau kita kembalikan ke tradisi Wali Songo dulu, ya, dia dari pedagangnya itulah orang akhirnya tauhid. Sebelumnya Buddha itu kan ada tradisi biku, atau yang kita dengar biksu itulah. Iya. Nah, biku ini biasanya orang yang betul-betul fokus di dunia spiritual, dia tidak menggunakan apapun, tapi dari jamaah, dari masyarakat. Tradisi biku ini. Nah, tapi tradisi Wali Songo yang ke Nusantara itu beda. Dia berdagang, dan dengan berdagang itulah dia bisa mengajak orang bertauhid. Iya. Maka ada bukunya di mana itu, di Tunis itu ada namanya Amel Karomi, itu nulis tentang Islam al-Asiawi, Islam yang ada di Asia. Yeah. Kalau di dunia Arab dulu kenal dengan jihadnya. Di kita ini orang-orang berdagang pasti mengambil untung. Tapi kenapa dengan itu akhirnya banyak orang yang malah ikut dengan tauhid itu? Karena cara berdagangnya di situ ada uswatun hasanah. Jadi simbol dagang itu bisa memunculkan orang-orang bertauhid. Simbol dagang ya itu ya? Ya, dulu yang dilakukan oleh para Wali Songo itu. Dan itu yang menarik. Nah, apakah sekarang yang mau'idah hasanah ini memunculkan makna ngajak urunan terus? Ya, tapi sesuatu yang bersifat mubah itu tetap boleh. Iya. Entah kalau bahasanya saya habis baca di bukunya siapa itu, di Muwafaqat itu, ada salah satu ulama ketika membahas perkara yang mubah ya, apakah itu jadi boleh. Jadi dia itu punya uang, nah, ada orang fakir miskin minta, ya. Nah, tidak dikasih. Setelah tidak dikasih, dia berharap uang ini untuk kebutuhan saya tiap hari nantilah. Ternyata giginya copot, Pak. Di situ. Nah, uangnya itu habis, uangnya itu akhirnya digunakan untuk terus dia bermimpi, penyakit ini, gigi kamu ini kalau kamu tidak mau bersedekah akan habis. Dalam mimpi tersebut. Nah, pertanyaannya, ketika akhirnya dia bersedekah dengan fakir miskin sebab mimpi ini, apakah boleh? Boleh. Dalam artian apa? Yang jelas dia mengeluarkan uang itu untuk makan-makan bersama. Kira-kira itu, Pak.
Ini kalau dilihat dari al aslu fil ajaibah, apakah boleh mau itu hasanah akhirnya memunculkan orang-orang iuran? Boleh. Toh itu kan juga untuk makan bareng-bareng. Ya. Cuma yang perbedaannya kalau Wali Songo itu dia dengan berdagang akhirnya mempunyai makna tauhid. Nah, maka kalau saya lagi jualan, makna dan simbolnya kan sudah bergeser. Ya. Pokoknya kalau lagi jualan kok pada bercerita yang sering saya ceritakan itu. Oh dulu mondoknya di mana Mas? Dulu ini. Waduh ini artinya mesti kau ora dibayar daganganku ini. Nah, nah, jadi hijaroh ini ya setiap orang bisa berbeda. Hijarohnya seseorang, simbol hijaroh itu bisa jadi bagi orang ini itu membahagiakan, bisa jadi dengan objek yang sama, tapi orang tua itu sedih, takut gitu. Nah, kira-kira itu. Ya, saya contohkan saya sendiri itu kan. Itu yang pertama. Terus ini di tafsir Syekh dari Ibnu Asyur terus menggunakan lan nafiyun lil mustaqbal al muhabbadi. Itu adalah artinya untuk mengartikan nafi artinya tidak atau negatif untuk masa yang akan datang selamanya. Oke. Nah, ini hampir sama. Mujizat Quran itu ada dua. Satu, mereka tidak mungkin menentangnya karena mereka mengakui ijaz atau kelebihan dari Al-Quran ini. Nah, kemudian setelah sudah ada, mereka tidak akan pernah mampu mendatangkannya. Dan ternyata saat itu orang Arab juga tidak mampu. Iya. Kira-kira itu. Fattakun naro asrun li jawab syarti. Nah, mungkin seandainya wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Seandainya orang Arab pun bisa mendatangkan seperti hanya Al-Qur'an, tetapi dia tidak akan pernah bisa mendatangkan itu keluar dari sumber dengan figur Rasulullah. Iya. Orang yang mungkin tidak mengetahui banyak hal tentang kitab-kitab dahulu tapi bisa tahu kayak gitu. Kita lanjutkan al-waqu itu ismun lima yuqatu fihi. Fa'ulun ismun lima yaf'alu bihi kal wadu'i. Al-waqut itu berarti alatnya. Seperti apa? Kata al-wudu. Kata al-wadu'u. Nah, al-wudu itu orang berwudu. Nah, al-wadu'u berarti air yang digunakan untuk wudu. Kira-kira itu. Itu ini bahasa Arab ya, fa'ulun. Nak wudu itu orangnya, nak al-wadu itu berarti air. Seperti itu. An-nasu urida sonfun minhum ay al-kafiruna. Jadi anas di sini menurut Syekh dari Ibnu Asyur itu orang-orang kafir. Kita lanjut ya. Al-hijaroh asnamuhum min hijarotin. Nah, ini kalau menurut Syekh dari Ibnu Asyur, ini adalah penghinaan terhadap orang kafir saat itu. Kenapa? Sesuatu yang dianggap mulia itu dijadikan apa? Sesuatu yang hina, yaitu apa? Bahan bakar api neraka. Penyebutan batu sebagai bahan berhala yang mana itu digunakan untuk sesuatu yang mulia merupakan wujud penghinaan terhadap orang kafir. Sesuatu simbol yang diagungkan menjadi bagian bahan bakar siksaan. Sama saja
Semisal kayak kita masuk ke masjid tapi bawa minuman keras. Wow. Kira-kira itu. Ya, ya. Jadi kalau balik lagi dengan cerita bahwa bahan bakunya neraka itu manusia dan hijaroh ya. Di dunia pun juga berlaku kaidah itu ya. Kaidah itu ya. Artinya kan bisa saja manusia itu bisa menjadi penyebab atau bahan bakunya neraka, simbol neraka di dunia, simbol kesusahan. Simbol kesusahan saudaranya, temannya. Ya pokoknya berarti kan segala sesuatu yang bisa membuat orang lain susah itu bisa berindikasi dia seperti di ayat tadi. Kira-kira itu ya. Oke. Maka kalau kita lanjutkan dari ayat ini apa yang harus kita pahami? Satu, kalau memang kebenaran ini sudah tidak bisa dihindari, atau secara bukti sudah, secara ini sudah dan lain sebagainya. Ibaratnya itu ini, kalau sudah ada orang itu berbuat baik, kalau ada orang itu sudah menjalankan sholat 5 waktu semuanya baik dan lain sebagainya, orang itu jangan dibuat gelisah. Iya. Kira-kira itu. Maka kalau kita membuat gelisah, kalau dia sudah seperti itu kita buat gelisah, ya orang itu bisa jadi simbol neraka. Nah, semisal saya habis kuliah tidak mempunyai pekerjaan, saya sedang nyari pekerjaan, tiba-tiba Pak Pra terus bilang, lah dulu kamu itu kuliahnya seperti apa kok bisa nggak kerjain? Nah, itu menyakitkan kan. Nah, maka saya andaikan termasuk manusia yang penyebab nerakanya seseorang dengan omongan saya. Kira-kira itu. Ibaratnya itu kan hijaroh kan. Saya sudah kuliah susah-susah, nyari kerja kesulitan, dapat pekerjaan ya tidak ada upahnya yang UMR. Maka kalau menjadi orang tua, menjadi teman, besarkanlah hatinya dia. Iya, kata kuncinya itu membesarkan hati ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita sudah menjadi bagian simbol-simbol menuju kebahagiaan, jangan berkhianat. Jangan apa? Jangan berkhianat. Oh iya. Dan akhirnya bisa menyebabkan tidak hanya neraka ya, tidak hanya neraka. Akhirnya ya jahanamnya bagi penderitaan yang berkepanjangan bagi orang tersebut. Iya. Misal ya saya contohkan ya orang yang sudah menikah berbuat zina yang hukumannya rojam itu. Di tafsir Al-Qurtubi ini inlan kata in wa illam yaf'alu walan taf'alu, kata in ini tidak ada fa'in di sini. Fa'in ini tidak berfungsi. Kenapa? Karena sudah ada lam. Ada Mas? Sudah ada kata lam. Oh iya. Nah, menurut Imam Qurtubi ketika kita membaca Al-Qur'an itu jangan sampai selesai diwakafkan sampai in kuntum shodiqin. Itu harus dilanjutkan, Pak. Wa in kuntum. Nah, soalnya ada kelanjutannya. Jadi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli. Wa usyhada akum min dunillahi in kuntum shodiqin fa illam taf'alu. Kenapa? Kalau diwakafkan di situ nanti siapul kalamnya tidak nyambung. Tidak pas ya. Tidak nyambung. Fatakun naro menjadi jawab wa in lam taf'alu.
Ai fattaku bisidqi Rasulillah. Yaitu apa? Fattakun naro berarti fattakun naro fattaku bisidqillahi an-naro. Jagalah diri dengan apa? Percaya kepada Rasulullah. Ya. Alati itu kata sambung. Alati, walati, walai dan sebagainya itu. Al-waqud hampir sama, al-hato. An-nasu umumun maknahu khusus. Al-hijaroh kalau di tafsir Qurtubi kila al-asnam. Innakum bama ta'buduna hasrabu jahannam. Al-Anbiya ayat 98 itu. Iya, iya. Kemudian ketika menjelaskan ini Imam Qurtubi mengutip satu hadis yang tadi, kullu mu'adin finnari. Nah, jadi segala sesuatu yang menyakitkan mu'adin itu finnari itu berada di neraka. Ai kullu man ada an-nasa fid dunya. Ada bahu Allah fil akhirah finnar. Itu apa? Yang pertama ini artinya setiap manusia. Setiap manusia, kuluman setiap orang ada an-nasa, dia menyakiti manusia. Fit dunya, di dunia ada bahu Allah fil akhirah binnar. Maka Allah akan menyiksanya di akhirat dengan api neraka. Yeah. Ternyata ketika hadis ini muncul, Rasulullah ditanya bagaimana dengan mbahnya dulu, Abu Thalib. Nah, terus dijawablah itu yang saya kirimkan ini. Apakah dia di neraka? Qala na'am. Tapi apakah kebaikan dari mbahnya ini kepada Rasulullah itu tidak bermanfaat? Bermanfaat. Dijawab, qala na'am wajadtuhu fi ghamarati minan nar fa ahrajtuhu ila dohin. Di riwayat lain, walau la ana lakana fi darki al asfali minan nar. Jadi mbahnya Rasulullah, Abu Thalib dan Abdul Muthalib itu masuk surga disebabkan karena apa? Karena dia melakukan kebaikan kepada Rasulullah. Iya. Dan kalau yang ini maka dikatakan muadzin ini apa? Muadzin yang menyakiti finar ini apa? Aikila anna kullama yu'addi an-nasa fid dunya, yaitu segala sesuatu yang menyebabkan kuluma sesuatu ini bisa perkataan, bisa benda dan lain sebagainya, yang mana alatnya ini menyakiti manusia di dunia. Minasibai ya. Iku mu'adun li uqubati ahli nar. Nah, itu menjadi apa? Bagian alat untuk menyakiti ahli neraka. Jadi kalau kata kullu mu'adin finnar, jadi segala sesuatu yang menyakiti itu ada di neraka. Yang pertama menurut Imam Qurtubi itu siapa? Orangnya. Orangnya ya. Nah, yang kedua, semua alat yang menyebabkan orang itu menjadi tersakiti, baik itu benda, baik itu perkataan, maka itu menjadi bahan bakarnya untuk apa? Liuqubati ahlin. Ya. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan orang itu sakit maka sakit hati dan sebagainya, kehidupannya menjadi gelisah. Misal saya tiap hari bercerita, kenapa toh Pak Pra kok nggak mau pindah mengajar di Bojonegoro saja? Pak Pra sudah berapa tahun di sana, kok belum punya mobil seperti ini. Pernyataan saya ini kan menyebabkan sampean gelisah. Yeah. Maka itu bisa yang kedua, kullu ma yu'addi. Nah, itu dikiaskan dengan hadis Rasulullah ketika ditanya
bagaimana paman kamu yang sudah menolong kamu itu? Segala sesuatu yang menyebabkan syiar Rasulullah ini berjalan, maka dia juga tidak berada di dalam kesulitan. Nah, ini yang digunakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga di tafsir Qurtubi itu nanti dijelaskan surga itu, neraka itu diciptakan untuk siapa? Ahli neraka itu diciptakan untuk ini. Coba tak bunyikan hadisnya ini. Fakolat hadhi yadkhuluni al-jabbaruna wal mutakabbiruna. Nah, jadi neraka itu untuk orang sombong dan orang yang memaksa. Wakolat hadhi yadkhuluni ad-du'afa wal masakin. Dan surga itu untuk orang-orang yang lemah dan orang miskin. Faqala Allah azza wa jalla li hadi anti adabi u'adibu biki man asya'u. Nah, neraka itu adalah azabnya Allah, yang mana Allah ini menyiksa terhadap orang yang Allah inginkan. Wa qala li hadihi anti rahmati. Nah, jadi untuk surga itu apa? Itu adalah rahmatnya Allah. Arhamu biki man asya'u. Saya akan merahmati orang yang saya inginkan. Walikulli wahidin minkuma mil'uha. Wa akhrajahu Muslim bimaknahu. Nah, jadi segala sesuatu yang bisa menyebabkan orang mendapatkan kebahagiaan, maka itu bisa diartikan kita menuju kepada surga, termasuk kepada diri kita sendiri. Maka yang terakhir itu ya, saya ingin mau bercerita ini, jangan sampai kita menjadi simbol dan makna bagi menyebabkan orang menjadi kesulitan. Iya. Poinnya di sini. Apalagi simbol-simbol yang sudah menuju kepada ibadah, karena kita tidak suka, kita geser menjadi simbol-simbol yang menyusahkan. Terima kasih. Oke. Jadi yang terakhir adalah saya menggarisbawahi bahwa ayat ini menantang orang-orang yang untuk membuat tandingannya dan pasti tidak bisa. Itu tadi dijelaskan panjang lebar bahwa itu. Yang kedua adalah dimaknai bahwa mereka itu dengan manusia dan batu itu akan menjadi bahan bakar neraka. Sehingga dari situ kita bisa belajar supaya kita tidak menjadi penyebab simbol neraka bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka ya mencari manusia dan mencari simbol hijarah yang bermanfaat sesuai dengan apa yang sedang kita kerjakan, dengan kita perjuangkan dan apa yang ingin kita raih, kira-kira begitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi begitu teman-teman, karena waktunya sudah malam ternyata dan sudah 1 jam lebih 18 menit, kira-kira sampai di situ kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.